Sang guru pun menyadari bahwa murid-murid yang berada di kelas terlihat sangat tidak bersemangat. Suasana di kelas juga terasa sepi. Sang guru pun berinisiatif untuk membuka pembicaraan yang menarik untuk menyemangati para murid. Siap semuanya. Siap. Ada apa dengan kalian? Mengapa kalian tidak semangat? Hari ini kami belum beristirahat, Pak. Pelajaran hari ini coba padat. Karena itu kami sangat tidak bersemangat. Iya, Pak. Oh, baiklah. Hari ini Bapak hanya akan membahas sebuah topik yang menarik agar kalian tidak merasa bosan saat pelajaran ini. Nah, menurut kalian seberapa besar sih rasa cinta kalian terhadap tanah air kita Indonesia? Menurut saya terhadap Indonesia merupakan sebuah kewajiban saya sebagai rakyat Indonesia. Rasanya saya tidak dapat dilupakan dari kata-kata karena berasal dari hati nurani saya. Jawaban yang bagus itu, Syah. Nah, apa ada yang lain yang mungkin beropini selain Syah? Saya, Pak. Oke. Menurut saya, rasa cinta saya terhadap Indonesia sangat besar untuk mengharumkan nama Indonesia. Saya ingin meraih kejuaraan tingkat dunia, lalu bermain di bulu tangkis dan membanggakan Indonesia saat mencapai kemenangan. Itu baik sekali. Bapak Guru berharap kamu nanti sukses untuk mengharumkan nama Indonesia. Nah, dalam pembahasan ini, Bapak ingin kita semua mengaitkan rasa cinta kita terhadap Indonesia dengan kejadian perlawanan kita terhadap penjajahan yang terjadi beratus-ratus tahun yang lalu. Kalian semua siap untuk kembali ke masa lalu? Siap ya? Seperti yang kita ketahui, Belanda pertama kali Penjajahan Belanda di Indonesia berlangsung selama 350 tahun lamanya. Pada tahun 1596, bangsa Belanda pertama kali mendarat di wilayah Banten, Indonesia, di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Akhirnya, setelah lama berlayar di laut, kita sudah sampai. Wah, pulau ini penuh dengan sumber daya alam. Pastinya banyak rempah-rempah yang tidak bisa kita dapatkan di Belanda. Nah, kalau kita mendapatkan rempah-rempah ini dengan harga murah dengan harga di Belanda, tentu kita bisa kaya. Oke, di sini sangat lemah. Senjata pun tidak ada. Kalau kita mengambil rempah-rempah mereka secara paksa, kita tentu bisa kaya. Bukan hanya karena mereka lemah, mereka juga semua terpisah. Dan jika kita sebagai satu negara menjajah satu-satu daerah kecil di sini, ya kita pasti menang. Daerah yang lain tidak akan bersatu. Pak, rempah yang dijual ibu itu bisa kita buat masakan khas Belanda. Wah. Jarang kita temukan di Belanda. Wah, bagus juga. Hei, berikan rempah itu sekarang juga. Harus beli dulu, hanya 100 Pak. Apakah ibu tidak tahu ibu berhadapan dengan siapa? Pak, berikan. Ambil saja. Dasar menjelajah! 3 tahun kemudian, bangsa-bangsa Belanda lainnya kembali berdatangan ke Indonesia. Mereka pun berhasil untuk mendapatkan rempah-rempah dari Banten dan Maluku. Untuk mendapatkan tujuannya, Belanda pun mendirikan VOC untuk melakukan monopoli dan eksploitasi perdagangan. Maluku dan Banten sudah kita kuasai. VOC sudah terdirikan. Kami akan jauh lebih cepat dan sukses menguasai rakyat Indonesia. Setelah beberapa tahun menjajah di sini, Batavia kami pun dapat kuasai berkat VOC. Hidup di sini sangat mudah. Setelah menguasai Batavia, mari kita ke daerah di belakang gunung sana. Mereka pasti bertempur sendiri. Setelah 350 tahun dijajah Belanda, Jepang pun menduduki Indonesia. Pada awal pendudukannya, Jepang diterima dengan baik oleh bangsa Indonesia. 100. Larilah ke gunung jika ingin kuat. Raihlah prestasimu di bidang militer. Kita akan membantu. Namun, tindakan-tindakan itu mulai berubah dan merugikan bangsa Indonesia. Jepang mulai memeras tenaga seluruh rakyat Indonesia demi memenuhi kepentingan negara Jepang. Mari tentara-tentaraku, kita jajah kaum ini. Kerjakanlah mereka setiap hari. Jika ada yang menantang hukuman dan sanksinya, kita siksa mereka. Berikan makanan yang minimal agar mereka tetap bekerja. Kita akan menguasai sumber dunia, khususnya minyak bumi, yang akan meningkatkan potensi perang dan mendukung industri Jepang. Turunkan bendera itu. Kekejaman Jepang ini menimbulkan pemberontakan di beberapa area.
Pada tahun 1944, pihak Jepang kian memburuk setelah mengalami banyak kekalahan dari pasukan Amerika Serikat. Saat itu pun, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Perang antar bangsa telah dilakukan, sampai akhirnya kemerdekaan bisa tercapai. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Dr. Rajiman Widyodiningrat, Insinyur Soekarno, dan Muhammad Hatta memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi, seorang panglima tentara Jepang di Dalat, Vietnam Selatan. Selamat siang, sebuah kehormatan bagi kami semua bahwa Anda telah mengundang kami. Kawan-kawan, begini, saya mewakili Menteri Jepang ingin menyatakan bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan yang pasti oleh pemerintah Jepang. Bekas Hindia Belanda akan menjadi milik Indonesia dan panitia persyaratan kemerdekaan Indonesia akan seperti itu. Saya sangat senang mendengar dan saya yakin semua kawan-kawan saya hari ini serta seluruh rakyat Indonesia mengapresiasi Anda serta pemerintah Jepang atas keputusan yang telah dibuatnya. Saat kembali ke Jakarta, rombongan tersebut seharusnya bertemu dengan Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto. Sore Pak, kami Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno serta Dr. Rajiman Widyodiningrat ingin bertemu dengan Jenderal Moichiro Yamamoto atas pemerintahan Jenderal Terauchi. Baiklah Pak, mohon tunggu di sini, kita akan sampaikan. Sore Pak, rombongan dari Dalat, Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, serta Dr. Rajiman Widyodiningrat diminta oleh Jenderal Terauchi untuk bertemu dengan Anda untuk informasi mengenai kemerdekaan Indonesia. Baiklah, tapi saya sekarang sedang sibuk. Saya akan minta Jenderal Otoshi Nishimura untuk menggantikan saya dengan menerima rombongan itu. Anda diizinkan. Baik Pak. Selamat sore, perkenalkan nama saya Mayor Jenderal Otoshi Nishimura. Saya akan menggantikan Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto karena beliau sedang ada urusan. Sejak 16 Agustus 1945, kami mendapatkan perintah dari Tokyo bahwa Jepang harus menjaga status, sehingga kami tidak dapat memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Baiklah, sebenarnya saya kecewa mendengarkan hal itu. Tetapi kami tetap akan mengerjakan perusahaan PKI dan minta tolong untuk dibiarkan. Mereka pun pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk melakukan rapat mempersiapkan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kawan-kawan, teks proklamasi ini harus dibuat sebagus mungkin agar bisa meyakinkan para penjajah bahwa kita siap merdeka, bahwa kita bangsa yang kuat, serta untuk menyemangati para rakyat kita agar bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Benar, sebaiknya ditulis seperti ini. Baiklah, konsepnya sudah bagus. Baik, akan saya naskahnya. Setelah itu, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa dibomnya dua kota besar Jepang, yaitu kota Nagasaki dan Hiroshima. Meski awalnya disembunyikan, akhirnya terdengar oleh para pemuda lewat radio BBC. Karena dua kota Jepang dibom oleh Amerika Serikat, pemerintah Jepang akan sibuk mengurus negara mereka sendiri. Mari adakan rapat. Benar, selagi mereka sibuk, kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk merdeka. Baiklah, kami akan usulkan rencana ini kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar mereka membacakan proklamasi secepatnya. Aidit dan Wikana akan berangkat. Pak, dua kota Jepang ini sedang dibom oleh Amerika Serikat. Ini waktu yang tepat untuk melakukan proklamasi. Jadi bagaimana menurut Bapak? Jepang masih lebih kuat dari kita. Mereka masih bersenjata lengkap. Akan makin banyak kerugian yang kita akan alami. Rencana ini terlalu berbahaya. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Rencana kita ditolak. Apa yang harus kita lakukan? Aku padahal yakin kalau ini adalah waktu yang tepat. Mari kita bawa mereka ke tempat yang sepi. Di sana kita harus menggerakkan hati mereka dengan keras, agar mereka mau membaca teks proklamasi secepatnya. Mari kita bawa mereka ke Rengas Dengklok secepatnya. Akhirnya, mereka kembali ke Jakarta sore itu dan Soekarno pun memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Berita proklamasi disebarkan melalui pemancar radio, media pers, dan surat selebaran, serta disebarkan pula oleh para anggota PPKI di saat itu. Sampai akhirnya UUD 1945 dan berita proklamasi tersebut tersebar ke seluruh Indonesia. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda.
Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan ini pun memuncak setelah terjadinya pembunuhan. Hei, minggir kalian. Apakah kalian tidak tahu siapa saya? Apa maksudmu? Aku berhak melewati jalan ini. Nama saya ini Jenderal Malabi. Dasar orang tidak berpendidikan. Geser sekarang sebelum saya tembak kalian. Dasar tidak ada etika. Kedua pemuda itu pun melarikan diri dengan misterius setelah menyebabkan kekacauan besar. Setelah mendengar pembunuhan Brigadir Jenderal Malabi, pihak Inggris pun marah dan berakibat dalam keputusan untuk menggantikan Jenderal Malabi. Mayor Jenderal Robert Munster ditunjuk sebagai pengganti Jenderal Malabi. Kamu ke sini. Keluarkan sebuah ultimatum bahwa seluruh rakyat Indonesia, termasuk pimpinan yang bersenjata, harus menyerahkan diri kepada kita. Baik, Pak. Sertakan juga bahwa batasnya adalah jam 6 pagi tanggal 10 November 1945. Beberapa waktu setelah ultimatum ini dikeluarkan, ultimatum ini ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia sudah berdiri dan pihak Inggris tidak mempunyai kuasa. Selain itu, banyak organisasi perjuangan bersenjata yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar yang menentang masuknya kembali pemerintahan Belanda. Melihat perlawanan Indonesia, tentara Inggris mulai melancarkan serangan. Dengan adanya ultimatum yang disebarkan melalui pamflet di udara, membuat rakyat Surabaya sangat marah. Seluruh sudut kota Surabaya dipenuhi pemuda dan kelompok bersenjata. Wahai pemuda Surabaya, serahkan senjata kalian dan diri kalian ke pihak Inggris atau kami akan sanksi. Tidak, kami tidak akan menyerahkan diri kepada pihak Inggris. Kalian sudah menjaga dan membunuh banyak kami. Kami tidak akan membiarkan Inggris untuk mengejar kehidupan kami. Iya, benar. Kalian adalah pihak kejam yang tidak diterima di Nusantara ini. Hei, kalian warga Surabaya bodoh. Lebih baik kalian menyerahkan diri daripada dibunuh saat ini. Tidak akan. Lebih baik kami mati untuk Indonesia daripada membiarkan nyawa kami berada di tangan kalian. Merdeka! Saudara-saudara di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Setelah kejadian ini, Bung Tomo dengan tegas menolak seruan sekutu. Ia ingin melindungi tempat lahirnya tercinta. Untuk menyemangati para pejuang kemerdekaan, Bung Tomo dengan patriotismenya berjuang agar Indonesia tidak dijajah. Pertempuran berlangsung selama 3 hari 3 minggu. Banyaknya korban yang gugur atas pertempuran tersebut menggerakkan banyak orang di seluruh Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena peristiwa tersebut, setiap tanggal 10 November dinyatakan sebagai Hari Pahlawan. Kedaulatan negara dan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 telah dipertahankan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab bersama, bersatu, ikhlas berkorban dengan tegar. Merdeka atau mati, sekali merdeka tetap merdeka. Selain pertempuran 10 November, banyak sekali pertempuran mempertahankan Indonesia lainnya. Maka dari itu, kita sebagai penerus bangsa Indonesia harus berusaha giat mempertahankan kemerdekaan kita. Dengan cara belajar dengan giat, mencintai tanah air, tetap Bhinneka Tunggal Ika, dan tidak membeda-bedakan, melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta mendukung upaya mempertahankan kemerdekaan. Indonesia, sampai aku ngene terus. Tahu siapa saya? Ikut ah. Geser sana. Apa? Loh, Sorry Pak, rombongan dari dalam nomor. Sorry. Aku pergi sana, prajuritku akan mengalahkanmu.
kuasai berkat VOC. Saya tidak akan bisa menguasai daerahku. Belum selesai ngomong. Mari kita ke belakang. Kita juga ke sana. Mereka pasti bertempur sendiri tanpa adanya bantuan. Saya tidak akan bisa menguasai daerahku. Pergi sana. Maluku dan Banten sudah kita kuasai. VOC Tunggu orang. Oh iya, on purpose. Bye-bye. Maluku dan Banten sudah kita kuasai. Woi! Berkat VOC. Selamat sore, perkenalkan nama saya Mayor Jenderal. Terakhir kita start bobogoy. Mana Kana. Aku mendapat hadiah berkat dari VOC. Batavia. Kau jangan